Zakaria. Zakaria pasal 1. Di bulan ke-8 dalam tahun kedua pemerintahan Darius, turunlah firman Allah kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido demikian. Allah sangat murka kepada nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada bangsa ini, beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Allah. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Janganlah seperti nenek moyangmu. Kepada mereka para nabi terdahulu telah berseru demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari jalan hidupmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan aku. Demikianlah firman Allah. Di manakah nenek moyangmu sekarang? Lalu, apakah para nabi itu hidup selama-lamanya? Bukankah firman dan ketetapan yang telah kuperintahkan melalui hamba-hambaku para nabi telah sampai kepada nenek moyangmu? Lalu mereka bertobat dan berkata, Allah, Tuhan semesta alam, telah menindak kita sesuai dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan kita seperti yang dimaksudkannya. Pada hari ke-24 bulan ke-11, yaitu bulan Shebat di tahun kedua pemerintahan Darius, turunlah firman Allah kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Kata Zakaria, dalam suatu penglihatan di malam hari, kulihat seorang laki-laki menunggang kuda merah. Ia berdiri di antara pohon-pohon murad dalam jurang. Sementara di belakangnya ada beberapa ekor kuda berwarna merah, merah tua dan putih. Aku bertanya, apa arti semua ini ya Tuanku? Sahut malaikat yang berbicara dengan aku, Aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semua ini. Kemudian orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu berkata, Mereka ini diutus Allah untuk menjelajahi bumi. Mereka pun berbicara kepada malaikat Allah yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Kami sudah menjelajahi bumi. Sesungguhnya seluruh bumi tenang dan sentosa. Lalu malaikat Allah bersabda, Ya Allah, Tuhan semesta alam, berapa lama lagikah Yerusalem dan kota-kota Yuda tidak kau kasihani? Mereka telah kau murkai 70 tahun lamanya. Maka Allah menjawab malaikat yang berbicara dengan aku itu dengan kata-kata yang baik serta menghiburkan. Malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepadaku, Serukanlah ini. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Aku begitu terusik karena Yerusalem dan karena Sion, tetapi aku sangat murka kepada bangsa-bangsa yang takabur. Ketika aku murka sedikit saja, mereka menambah-nambahi malapetaka. Sebab itu beginilah firman Allah, Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan penuh rahmat. Baitku akan dibangun di dalamnya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan atas Yerusalem. Serukanlah pula, beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan kembali dilimpahi kemakmuran. Allah akan kembali menghibur Sion dan memilih Yerusalem. Aku melayangkan pandang, lalu kulihat 4 buah tanduk. Aku pun bertanya kepada malaikat yang berbicara denganku itu, apakah arti semua ini? Jawabnya kepadaku, Ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Allah memperlihatkan kepadaku 4 orang tukang besi. Aku pun bertanya, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang datang ini? Jawabnya, Ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yuda, sehingga tak seorang pun dapat mengangkat kepalanya.
Namun, orang-orang ini datang untuk mengejutkan mereka, untuk menghempaskan tanduk-tanduk dari bangsa-bangsa yang telah bermegah atas tanah Yuda dan bermaksud menyerahkannya. Zakaria pasal 2. Aku melayangkan pandang, dan kulihat tampak seseorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Engkau hendak pergi kemana?" Jawabnya kepadaku, hendak mengukur Yerusalem untuk mengetahui berapa lebar dan panjangnya. Sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu berjalan maju. Majulah seorang malaikat lain menemui dia. Kepadanya dikatakan, Larilah, katakanlah kepada pemuda itu, Yerusalem akan berdiri seperti kampung tak bertembok karena banyaknya manusia dan binatang di dalamnya. Aku sendiri akan menjadi tembok api di sekelilingnya. Demikianlah firman Allah. Aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Allah, karena aku telah mencerai-beraikan kamu ke arah 4 mata angin. Demikianlah firman Allah. Ayo Sion, luputkanlah diri, hai kamu yang tinggal di putri Babel. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam, yang demi kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang menjarah kamu, karena siapa menyentuh kamu, menyentuh apa yang disayanginya. Sesungguhnya aku akan mengulurkan tanganku melawan mereka, sehingga mereka menjadi jarahan bagi orang-orang yang dahulu takluk kepada mereka. Maka kamu akan tahu bahwa Allah, Tuhan semesta alam, telah mengutus aku. Hai putri Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Sesungguhnya aku akan datang dan bersemayam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Allah. Pada waktu itu, banyak bangsa akan mengikatkan diri kepada Allah dan menjadi umatku. Lalu aku akan bersemayam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan tahu bahwa Allah, Tuhan semesta alam, telah mengutus aku kepadamu. Allah akan memiliki Yuda sebagai bagiannya di tanah suci dan akan memilih Yerusalem lagi. Hai segala makhluk, berdiam dirilah di hadirat Allah, karena dari tempat kediamannya yang suci ia bertindak. Zakaria pasal 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yusak yang tengah berdiri di hadapan malaikat Allah, sementara setan berdiri di sebelah kanannya untuk menuduh dia. Firman Allah kepada setan, Allah menghardik engkau, hai setan. Allah yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah dia ini sisa kayu yang direnggut dari dalam api? Yusak mengenakan pakaian yang kotor ketika ia berdiri di hadapan malaikat itu. Lalu malaikat itu bersabda kepada mereka yang berdiri di hadapannya, Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari dia. Ia bersabda pula kepada Yusak, Lihat, aku telah menjauhkan kesalahanmu, dan aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu. Kemudian aku berkata, pakaikanlah serban yang suci di kepalanya. Maka mereka memakaikan serban yang suci di kepalanya, juga mengenakan pakaian kepadanya. Sementara malaikat Allah berdiri di situ. Malaikat Allah memperingatkan Yusak, sabdanya, Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Jika engkau hidup menurut jalan-jalanku, dan jika engkau memegang teguh kewajibanmu terhadap aku, maka engkau akan menjadi hakim di baitku, dan akan mengurus pelataranku. Aku akan mengaruniakan kepadamu tempat di antara mereka yang hadir ini. Dengarlah hai imam besar Yusak, baik engkau maupun kawan-kawanmu yang duduk di hadapanmu, karena merekalah orang-orang yang menjadi lambang dari masa depan yang baik. Sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, sang tunas. Lihatlah permata yang telah kuletakkan di hadapan Yusak itu.
pada permata yang satu itu ada 7 mata. Sesungguhnya aku akan membuat ukiran di atasnya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada waktu itu, demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam, setiap orang dari kamu akan mengundang kawannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Zakaria pasal 4. Kemudian kembalilah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya aku, seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Ia bertanya kepadaku, Apa yang kau lihat? jawabku, aku melihat sebuah kaki pelita yang seluruhnya terbuat dari emas, dengan tempat minyak di puncaknya. Padanya ada 7 pelita dengan 7 corong minyak di bagian puncak masing-masing pelita. 2 pohon zaitun ada di dekatnya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apa arti semua ini, Tuanku?" Malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Kataku, "Tidak, Tuanku." Katanya kepadaku, Inilah firman Allah kepada Zerubabel. Bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Ruh-Ku. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, hai gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah datar. Ia akan membawa keluar batu utama di tengah-tengah pekik sorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian firman Allah turun lagi kepadaku, demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar bait ini, dan tangannya pula yang akan menyelesaikannya. Maka engkau akan tahu bahwa Allah, Tuhan semesta alam, telah mengutus aku kepadamu. Siapakah yang memandang hina hari terjadinya hal-hal yang kecil? Mereka akan bersuka cita ketika melihat batu duga di tangan Zerubabel. 7 pelita ini adalah mata Allah yang menjelajahi seluruh bumi. Lalu aku bertanya kepadanya, apa arti kedua pohon zaitun di sebelah kanan dan di sebelah kiri kaki pelita itu? Untuk kedua kalinya aku bertanya kepadanya, apa arti kedua cabang pohon zaitun yang berada di sisi kedua pipa emas penyalur cairan emas itu? Jawabnya kepadaku, Tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? kataku, tidak, Tuanku. Lalu katanya, Ini adalah kedua orang yang dilantik dengan minyak, yang berdiri di dekat Tuhan semesta bumi. Zakaria pasal 5. aku melayangkan pandang lagi, lalu tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Ia bertanya kepadaku, Apa yang kau lihat? jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, Ini adalah kutuk yang keluar melanda seluruh negeri. Semua orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan semua orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang lain. Aku akan mengeluarkannya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kutuk itu akan masuk ke dalam rumah pencuri serta rumah orang yang bersumpah dusta demi namaku. Kemudian kutuk itu akan tinggal di dalamnya serta menghabisinya, baik kayu-kayunya maupun batu-batunya. malaikat yang berbicara dengan aku itu kemudian tampil dan berkata kepadaku, Layangkanlah pandang dan lihat apa yang muncul itu. aku bertanya, apa itu? Jawabnya, Sebuah gantang. katanya lagi. Itulah kejahatannya di seluruh negeri. Kemudian tampak tutup timah gantang itu terangkat, dan terlihat seorang perempuan duduk di dalam gantang itu. Kata malaikat itu,
Itu adalah kefasikan. Lalu ia menghempaskan perempuan itu kembali ke dalam gantang dan mencampakkan batu timah itu ke mulut gantang. Setelah itu, aku melayangkan pandang dan tampak 2 orang perempuan muncul dengan sayap-sayap mereka yang didorong oleh angin. Sayap mereka seperti sayap burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara langit dan bumi. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke tanah Sinear untuk membangun sebuah rumah bagi perempuan itu. Setelah siap, ia akan ditempatkan di sana, di tempatnya sendiri." Zakaria pasal 6. Aku melayangkan pandang lagi, lalu tampak 4 kereta muncul dari antara 2 gunung. Gunung-gunung itu terbuat dari tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda-kuda merah, kereta kedua oleh kuda-kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda-kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda-kuda berbintik, semuanya kuat-kuat. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apa arti semua ini, Tuanku?" Malaikat itu pun menjawab aku, Keempat kereta ini adalah 4 ruh dari langit yang keluar setelah menghadap Tuhan semesta bumi. Kereta dengan kuda-kuda hitam pergi menuju tanah utara. Kereta dengan kuda-kuda putih pergi menuju arah barat. Sedangkan kereta dengan kuda-kuda berbintik pergi menuju tanah selatan. Ketika kuda-kuda kuat itu keluar, mereka tampak tak sabar untuk segera pergi menjelajahi bumi. Kata malaikat itu, "Pergilah, jelajahilah bumi." maka mereka pun menjelajahi bumi. Kemudian ia berseru kepadaku, Lihat, mereka yang pergi menuju tanah utara itu telah menenangkan ruhku di tanah utara. turunlah firman Allah kepadaku demikian, Ambillah persembahan dari orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, yang baru saja datang dari Babel. Kemudian, pergilah engkau pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya. Ambillah perak dan emas, buatlah mahkota, lalu kenakanlah pada kepala imam besar Yusak bin Yozadak. Katakan kepadanya, beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan akan membangun bait suci Allah. Dialah yang akan membangun bait suci Allah, dan dia pulalah yang akan menerima kemuliaan serta duduk memerintah di atas tahtanya. Ia akan menjadi imam di atas tahtanya. Hubungan yang selaras akan ada di antara kedua jabatan itu. Mahkota itu akan menjadi tanda pengingat di dalam bait suci Allah bagi Helem, Tobia, Yedaya, dan Hen bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang membangun bait suci Allah. Maka kamu akan tahu bahwa Allah, Tuhan semesta alam, telah mengutus aku kepadamu. Hal ini akan terjadi jika kamu sungguh-sungguh mematuhi Allah Tuhanmu. Zakaria pasal 7. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, tepatnya di hari keempat dalam bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, turunlah firman Allah kepada Zakaria. Pada waktu itu, penduduk Bait El telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orang mereka untuk memohonkan belas kasihan Allah dengan bertanya kepada para imam di Bait Allah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi demikian. Haruskah aku menangis dan berpantang pada bulan ke-5 seperti yang telah kulakukan selama beberapa tahun ini? Maka turunlah firman Allah Tuhan semesta alam kepadaku demikian, Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan ke-5 dan ke-7,
selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah firman ini juga yang telah Allah serukan dengan perantaraan para nabi terdahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni dan masih aman, ketika tanah Negeb dan dataran rendah masih dihuni orang? Firman Allah turun kepada Zakaria demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Jalankanlah hukum dengan benar, tunjukkanlah kasih dan sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda, anak yatim, pendatang, dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu satu sama lain. Tetapi mereka menolak untuk memberi perhatian. Mereka membalikkan punggung sebagai pembangkang dan memekakkan telinga supaya tidak mendengar. Mereka menjadikan hati mereka sekeras intan, supaya tidak mendengar hukum dan firman yang disampaikan Allah Tuhan semesta alam melalui ruh-Nya dengan perantaraan para nabi terdahulu. Sebab itu datanglah murka yang besar dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi, sebagaimana aku berseru, dan mereka tidak mau mendengar, demikianlah mereka akan berseru, dan aku tidak mau mendengar. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Dengan badai akan kucerai-beraikan mereka ke antara segala bangsa yang tidak mereka kenal, dan negeri yang mereka tinggalkan akan menjadi sunyi tanpa ada yang lalu lalang di sana. Mereka membuat negeri yang indah itu menjadi sunyi. Zakaria pasal 8. Turunlah firman Allah Tuhan semesta alam kepadaku demikian. Beginilah firman Allah Tuhan semesta alam. Aku begitu terusik karena Sion. Aku terusik karena dia dan sangat murka. Aku akan kembali ke Sion dan akan bersemayam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota kebenaran, sedangkan gunung Allah, Tuhan semesta alam, akan disebut gunung suci. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di tempat-tempat umum di Yerusalem, masing-masing memegang tongkat sebab lanjut usianya. Tempat-tempat umum kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Apabila hal itu ajaib bagi sisa umat ini pada masa kini, masakan hal itu ajaib juga bagiku? Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Beginilah firman Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri sebelah timur dan dari negeri sebelah barat. Akan kubawa mereka pulang untuk tinggal di Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kuatkanlah keyakinanmu, hai kamu yang pada hari-hari ini mendengar firman ini, yaitu firman yang diucapkan oleh para nabi pada waktu dasar bait Allah, Tuhan semesta alam, diletakkan untuk membangun bait suci itu. Sebelum hari-hari ini, tidak ada upah bagi manusia ataupun binatang. Orang tidak dapat keluar masuk dengan aman karena gangguan lawan, sebab aku membuat semua manusia bertengkar seorang dengan yang lain. Tetapi sekarang, aku tidak akan memperlakukan sisa umat ini seperti pada waktu dahulu. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Benih akan ditaburkan dalam kedamaian, pohon anggur akan berbuah, tanah akan memberi hasil, dan langit akan meneteskan embun.
Aku akan membuat sisa umat ini mewarisi semua itu. Jadi, sebagaimana kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum keturunan Yuda dan kaum keturunan Israel, demikianlah aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkah. Jangan takut, kuatkanlah keyakinanmu. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana aku bermaksud mendatangkan malapetaka atasmu ketika nenek moyangmu membangkitkan murkaku dan aku tidak berbelas kasihan. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah pada waktu ini aku kembali bermaksud mendatangkan kebaikan atas Yerusalem dan atas kaum keturunan Yuda. Jangan takut. Hal-hal inilah yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar satu sama lain. Jalankanlah hukum yang benar, serta mendatangkan damai di sidang-sidang pengadilanmu. Janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu satu sama lain. Dan janganlah mencintai sumpah dusta, karena semua itu kubenci. Demikianlah firman Allah. Turunlah firman Allah, Tuhan semesta alam, kepadaku demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Puasa di bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kegirangan, kegembiraan, serta hari raya yang menyenangkan bagi kaum keturunan Yuda. Sebab itu, cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi suku-suku bangsa dan penduduk banyak kota. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain sambil berkata, "Mari kita pergi memohon belas kasihan Allah dan mencari hadirat Allah, Tuhan semesta alam. Aku pun mau pergi." Banyak suku bangsa dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari hadirat Allah, Tuhan semesta alam, di Yerusalem dan memohon belas kasihan-Nya. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Pada masa itu, 10 orang dari segala bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat punca jubah seorang Yahudi sambil berkata, "Kami mau pergi bersamamu, karena kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Zakaria pasal 9. Ucapan ilahi. Firman Allah turun atas tanah Hadrah dan akan berhenti di Damsyik, karena mata manusia dan mata semua suku Bani Israel tertuju kepada Allah. Juga atas Hamat yang berbatasan dengannya, serta atas Tirus dan Sidon, walaupun mereka sangat bijak. Tirus membangun bagi dirinya suatu kubu, ditimbunnya perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Tetapi Tuhan akan mengambil harta miliknya dan memukul kekuatannya di laut, lalu ia akan dilalap api. Askelon akan melihatnya lalu menjadi takut. Gaza akan sangat gemetar dan juga Ekron, karena andalannya mengecewakan. Raja Gaza akan binasa dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Suatu keturunan campuran akan tinggal di Asdod. Aku akan melenyapkan kecongkakan orang Filistin. Akan kusingkirkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Orangnya yang tersisa pun akan menjadi milik Tuhan kita dan menjadi seperti kepala kaum di Yuda. Orang Ekron akan seperti orang Yebus. Aku akan mendirikan kemah dekat baitku sebagai pengawal, sehingga tak ada seorang pun yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas melintasinya, karena sekarang aku sendiri mengawasinya. Bergembiralah hai putri Sion, bersoraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil, pembawa kemenangan. Ia rendah hati dan menunggangi seekor keledai,
seekor keledai muda. Aku akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur peperangan akan dilenyapkan. Ia akan mewartakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan membentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku denganmu, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang tutupan yang tak berair. Kembalilah ke kubu, hai para tahanan yang penuh harapan. Hari ini juga kuberitahukan kepadamu bahwa aku akan mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Aku akan melenturkan Yuda seperti busur dan mengisinya dengan Efraim. Akan kubangkitkan anak-anakmu, hai Sion, untuk melawan anak-anakmu, hai Yunani. Engkau akan kujadikan pedang seorang kesatria. Allah akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak-anak panahnya akan melesat seperti kilat. Allah Ta'ala akan meniup sangkakala dan akan bergerak maju dalam badai dari sebelah selatan. Allah Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Mereka akan menghabisi dan menginjak-injak batu-batu umban. Mereka akan minum dengan gaduh seperti minum anggur, dan diisi penuh seperti bokor, seperti penjuru-penjuru mazbah. Pada hari itu Allah Tuhan mereka akan menyelamatkan mereka sebagai kawanan domba umatnya. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilau-kilauan di tanahnya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Para pemuda akan bertumbuh karena gandum dan anak dara karena anggur. Zakaria pasal 10. Mintalah hujan kepada Allah pada masa hujan akhir musim, kepada Allah yang menjadikan kilat, maka Ia akan mengaruniakan hujan lebat kepada manusia dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Terafim mengatakan kesia-siaan, dan juru-juru tenung menyampaikan penglihatan dusta. Mereka menceritakan mimpi-mimpi bohong dan memberi penghiburan yang sia-sia. Sebab itu, orang berkeliaran seperti kawanan domba, menderita karena tidak ada gembala. Murkaku menyala-nyala terhadap para gembala, dan aku akan menghukum para pemimpin. Allah Tuhan semesta alam akan mengurus kawanan dombanya, yaitu kaum keturunan Yuda, dan akan menjadikan mereka seperti kuda-kuda kemegahan dalam peperangan. Dari mereka akan muncul batu penjuru, pancang kemah, busur peperangan, dan semua penguasa bersama-sama. Mereka akan seperti para kesatria yang menginjak-injak musuh di jalan berlumpur dalam peperangan. Mereka akan berperang karena Allah menyertai mereka dan akan mempermalukan para penunggang kuda. Aku akan menguatkan kaum keturunan Yuda dan menyelamatkan kaum keturunan Yusuf. Akan kubawa mereka kembali karena aku mengasihani mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang seolah-olah tak pernah kubuang, karena akulah Allah, Tuhan mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang kesatria, hati mereka akan gembira seperti orang minum anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya dan bersukacita, hati mereka akan bergembira di dalam Allah. Aku akan memanggil mereka dengan isyarat dan mengumpulkan mereka, karena aku telah menebus mereka. Mereka akan bertambah banyak, sebagaimana dahulu mereka banyak. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, di tempat-tempat yang jauh, mereka akan mengingat aku. Mereka akan bertahan hidup bersama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan mengumpulkan mereka dari Asyur. Akan kubawa mereka
masuk ke tanah Gilead dan Libanon sampai tidak ada lagi tempat bagi mereka. Mereka akan mengarungi laut kesesakan, dan ia akan memukul gelombang-gelombang laut, sehingga semua tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kecongkakan Asyur akan diruntuhkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan disingkirkan. Aku akan menguatkan mereka di dalam Allah, dan mereka akan berjalan di dalam namanya. Demikianlah firman Allah. Zakaria pasal 11. Hai Libanon, bukalah pintu-pintumu, supaya api dapat melalap pohon-pohon arasmu. Meraung-raunglah, hai pohon-pohon sanobar, karena pohon aras telah tumbang. Pohon-pohon besar telah dimusnahkan. Meraung-raunglah, hai pohon-pohon besar di Basan, karena hutan rimba telah diratakan. Terdengar suara raungan para gembala, karena kemuliaan mereka telah diruntuhkan. Terdengar suara auman singa-singa muda, karena belukar sungai Yordan telah dimusnahkan. Beginilah firman Allah Tuhanku. Gembalakanlah kawanan domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya, menyembelihnya, dan tidak dihukum. Sementara orang-orang yang menjualnya berkata, "Segala puji bagi Allah, aku kaya." Gembala-gembalanya sendiri tidak berbelas kasihan terhadap domba-domba mereka. Aku tidak akan lagi merasa sayang kepada penduduk negeri ini. Demikianlah firman Allah. Sesungguhnya, aku akan menyerahkan masing-masing orang ke tangan sesamanya dan ke tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan negeri ini, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan kawanan domba sembelihan itu, yaitu domba-domba yang tertindas itu. Kuambil 2 batang tongkat, yang satu kunamai kenikmatan, dan yang lain kunamai ikatan. Kemudian kugembalakan kawanan domba itu. Dalam 1 bulan, kusingkirkan 3 orang gembala. Hatiku tidak sabar lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun muak terhadap aku. Aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang mati biarlah mati, yang hilang biarlah hilang, dan yang masih tinggal biarlah makan daging temannya masing-masing. Kuambil tongkatku, yaitu kenikmatan, lalu kupatahkan untuk membatalkan perjanjian yang kuikat dengan segala bangsa. Jadi batallah perjanjian pada hari itu, sehingga tahulah domba-domba tertindas yang sedang memperhatikan aku, bahwa itu adalah firman Allah. Kataku kepada mereka, jika menurutmu baik, berilah aku upah. Jika tidak, biar sajalah. Lalu mereka menimbang 30 keping perak sebagai upahku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, Campakkanlah itu kepada tukang periuk, yaitu harga tertinggi yang mereka nilai bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 keping perak itu dan mencampakkannya kepada tukang logam di bait Allah. Setelah itu kupatahkan tongkat kedua, yaitu ikatan, untuk memutuskan persaudaraan antara Yuda dan Israel. Firman Allah kepadaku, ambillah sekali lagi peralatan seorang gembala yang bodoh. Sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak akan mempedulikan yang hilang, tidak akan mencari yang tersesat, tidak akan menyembuhkan yang terluka, dan tidak akan mengurus yang sehat, melainkan akan memakan daging domba yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembala yang tak berguna, yang meninggalkan kawanan kambing dombanya. Biarlah pedang mengenai lengan dan mata kanannya. Biarlah lengannya menjadi kurus kering, dan mata kanannya kabur sama sekali. Zakaria pasal 12. Ucapan ilahi. Inilah firman Allah mengenai Israel.
Demikianlah firman Allah yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang membentuk ruh di dalam diri manusia. Sesungguhnya aku akan menjadikan Yerusalem mangkuk berisi minuman yang memabukkan semua suku bangsa di sekelilingnya. Pengepungan terhadap Yerusalem akan terjadi pula terhadap Yuda. Pada waktu itu, aku akan menjadikan Yerusalem batu pikulan bagi semua suku bangsa. Siapa saja yang memikulnya akan terluka parah, dan semua bangsa di bumi akan berkumpul untuk menyerangnya. Pada waktu itu, Demikianlah firman Allah. aku akan mengazab semua kuda dengan kebingungan, dan penunggangnya dengan kegilaan. Tetapi akan kubuka mataku untuk mengawasi kaum keturunan Yuda, sementara aku membutakan semua kuda milik suku-suku bangsa. Maka para kepala kaum Yuda akan berkata dalam hati mereka, penduduk Yerusalem memiliki kekuatan karena Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan mereka. Pada hari itu, aku akan menjadikan para kepala kaum Yuda seperti periuk api di tengah-tengah kayu bakar, dan seperti obor berapi di tengah-tengah berkas gandum. Mereka akan melalap semua suku bangsa di sekeliling mereka, baik di kanan maupun di kiri. Tetapi penduduk Yerusalem akan tinggal lagi di tempatnya sendiri di Yerusalem. Pertama-tama, Allah akan menyelamatkan kemah-kemah Yuda, supaya kemuliaan kaum keturunan Daud dan kemuliaan penduduk Yerusalem tidak lebih besar daripada Yuda. Pada waktu itu, Allah akan melindungi penduduk Yerusalem, sehingga yang paling lemah di antara mereka saat itu akan menjadi seperti Daud, dan kaum keturunan Daud akan menjadi seperti Tuhan, seperti malaikat Allah yang memimpin mereka. Pada waktu itu, aku akan berikhtiar untuk membinasakan semua bangsa yang datang menyerang Yerusalem. Atas kaum keturunan Daud dan atas penduduk Yerusalem akan kucurahkan ruh pengasihan dan ruh permohonan. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggalnya, dan bersedih karena dia seperti orang bersedih karena anak sulungnya. Pada waktu itu akan ada ratapan yang hebat di Yerusalem, seperti ratapan di Hadad Rimon di lembah Megido. Di negeri itu, setiap kaum tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri akan meratap, yaitu kaum keturunan Daud dan istri-istri mereka, kaum keturunan Natan dan istri-istri mereka, kaum keturunan Lewi dan istri-istri mereka, kaum Simei dan istri-istri mereka, juga semua kaum yang tersisa. Setiap kaum tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri. Zakaria pasal 13. Pada waktu itu akan ada sebuah mata air yang terbuka bagi kaum keturunan Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membersihkan dosa serta kecemaran. Pada waktu itu, Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. aku akan melenyapkan nama berhala-berhala dari negeri itu, sehingga semua itu tidak diingat lagi. Aku pun akan mengusir nabi-nabi dan ruh najis dari negeri itu. Jadi, apabila masih ada orang yang meramal, maka ayah dan ibu kandungnya sendiri akan berkata kepadanya, engkau harus mati, karena engkau berkata dusta demi nama Allah. Lalu ayah dan ibu kandungnya sendiri akan menikam dia ketika ia meramal. Pada waktu itu, setiap nabi akan malu karena penglihatannya ketika meramal. Mereka tidak lagi akan memakai jubah berbulu untuk menipu. Sebaliknya, mereka akan berkata, aku bukan nabi.
Aku seorang penggarap tanah, karena seseorang telah membelikannya bagiku sejak aku muda. Kalau orang bertanya kepadanya, "Luka apa yang ada pada badanmu itu?" Maka ia akan menjawab, "Itu adalah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku." Hai pedang, bangkitlah melawan gembalaku, melawan orang yang karib denganku. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Bunuhlah sang gembala, sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Aku akan bertindak melawan yang kecil-kecil, maka di seluruh negeri, Demikianlah firman Allah, 2/3 bagian akan dilenyapkan dan binasa, tetapi sepertiganya akan ditinggalkan hidup. Aku akan memasukkan yang sepertiga itu ke dalam api, lalu memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak, dan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan menyerukan namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan berkata, Allah adalah Tuhanku. Zakaria pasal 14. Sesungguhnya hari Allah akan datang ketika jarahanmu akan dibagi-bagikan di antaramu. Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dijarah, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Separuh dari penduduk kota itu akan pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari umat itu tidak akan dilenyapkan dari kota. Setelah itu Allah akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ketika ia berperang pada hari pertempuran. Pada hari itu ia akan berjejak di Bukit Zaitun, yang berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang amat besar. Separuh dari bukit itu akan berpindah ke sebelah utara, sedangkan separuh lainnya ke sebelah selatan. Kamu akan lari melalui lembah pegununganku itu, sebab lembah pegunungan itu akan mencapai Azal. Kamu akan lari seperti kamu pernah lari karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yuda. Kemudian Allah Tuhanku akan datang bersama semua orang sucinya. Pada waktu itu tidak akan ada terang, cuaca dingin, ataupun air yang membeku. Tetapi akan ada satu hari tanpa siang dan tanpa malam. Allah mengetahuinya. Pada petang hari, terang akan tetap ada. Pada waktu itu, air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, sebagian menuju laut timur dan sebagian menuju laut barat. Hal itu akan terus berlangsung, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Maka Allah akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu, Allah adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi dataran, yaitu dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal pada tempatnya dari pintu gerbang Binyamin sampai ke tempat pintu gerbang terdahulu serta ke pintu gerbang sudut, juga dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan tinggal di dalamnya dan penumpasan tidak akan ada lagi. Yerusalem akan berdiri dengan aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Allah kepada semua bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan membusuk, sementara mereka berdiri di atas kaki mereka, mata mereka akan membusuk dalam rongganya, dan lidah mereka akan membusuk dalam mulut mereka. Pada waktu itu kegemparan dari Allah akan melanda mereka. Setiap orang akan mencengkeram tangan kawannya dan mengangkat tangan melawan kawannya. Yuda pun akan berperang di Yerusalem. Kekayaan segala bangsa yang ada di sekeliling mereka akan dikumpulkan,
yaitu emas, perak, dan pakaian yang begitu banyak jumlahnya. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan semua binatang yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tersisa dari semua bangsa yang pernah datang menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah Sang Raja, yaitu Allah, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Siapa dari antara kaum-kaum di bumi yang tidak mau datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah Sang Raja, yaitu Allah, Tuhan semesta alam, bagi mereka tidak akan turun hujan. Jika kaum orang Mesir tidak mau datang dan tidak mau masuk menghadap, maka bagi mereka pun tidak akan turun hujan. Suatu tulah akan ditimpakan Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman bagi Mesir dan hukuman bagi semua bangsa yang tidak mau datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu, pada lonceng-lonceng hiasan kuda akan tertulis, "Suci bagi Allah," dan kuali-kuali di bait Allah akan menjadi seperti bokor-bokor di hadapan mazbah. Setiap kuali di Yerusalem dan Yuda akan menjadi suci bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semua orang yang mempersembahkan kurban akan datang mengambil kuali itu lalu menggunakannya untuk memasak. Pada waktu itu tidak akan ada lagi pedagang di dalam bait Allah, Tuhan semesta alam.